tiba saatnya bagi kita untuk menjawab contoh soal 1. Jika dua buah dadu dilemparkan bersama-sama 1 kali, maka pertanyaan yang A adalah distribusi peluang jumlah kedua mata dadu yang muncul. Untuk memudahkan pekerjaan kita tadi, pertama kali kita buat saja dulu tabel. Tabel di sini terdiri dari bilangan pada yang mendatar ini adalah mata dadu pertama, dan yang ini adalah mata dadu yang kedua. Lalu isi di dalam tabel ini adalah kemungkinan-kemungkinan dari jumlah kedua mata dadu yang muncul. Jadi tentu saja kemungkinannya ada mungkin 2, mungkin 3, 4, 5, 6, 7. Ini didapatkan jika dadu pertama muncul mata 6 dan dadu kedua muncul mata 1, lalu kalau dijumlahkan kan jadi 7. Demikian seterusnya sampai di bagian terakhir di sini. 7 jika mata 3 dan mata 4 yang muncul, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang setelah penuh terisi seperti ini, kita lihat ternyata bahwa NS dari kejadian ini adalah 36. Banyaknya ruang sampel dari kejadian ini adalah 36. Kemudian X menyatakan variabel jumlah kedua mata dadu. X adalah variabel. Nah, variabelnya ini nilainya bernilai 2, bernilai 3, bernilai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dapat dari mana? Yang di sini ini ya kita dapatkan dari tabel yang pertama ini. Ya, kemungkinannya ini kan ada kemungkinan 2, ada kemungkinan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lalu kita cek banyaknya. Ternyata pada saat variabel bernilai 2, banyaknya hanya ada 1. Ini bisa kelihatan dari sini. Pada saat dia bernilai 3, X bernilai 3, maka banyaknya ada 2. Pada saat bernilai 4, variabelnya bernilai 4, maka dia ada 3, dan seterusnya. 1, 2, 3, 4 ini mencarinya dari mana? Mencarinya dari kita di sini, kita lihat aja nih yang 6. Variabel bernilai 6. Bernilai 6 itu ada ini, dan ini. Didapat dari jika muncul 1 dan 5. Jika muncul 3 dan 3, dan seterusnya. Nah, sekarang 6-nya ada berapa buah? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ada banyaknya, ada 5. Demikian seterusnya. X variabel X bernilai 12, maka banyaknya hanya ada 1. Nah, di sini kebetulan cuma memang 1, tidak ada lagi yang lain. Selanjutnya kita akan mencari peluang jumlah mata dadu dari masing-masing nilai variabel X-nya. Pada X sama dengan 2, banyaknya ada 1 per 36. Karena NS-nya adalah 36. Pada saat variabel X bernilai 3, banyak X sama dengan 3 ada 2, bisa dilihat pada tabel. Maka peluang X sama dengan 3 adalah 2 per 36. Pada saat X sama dengan 4, dilihat pada tabel, X sama dengan 4, maka banyaknya adalah 3, sehingga peluang X sama dengan 4, 3 per 36. Kemudian pada saat variabel X bernilai 5, maka banyak X sama dengan 5 sesuai tabel adalah 4, sehingga peluangnya adalah 4 per 36. Adapun cara penulisan seperti yang tampak di layar kalian, F5 sama dengan P, X sama dengan 5, itu adalah notasi penulisan peluang, fungsi peluang seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Kemudian pada saat variabel X bernilai 6, maka F6 atau peluang F6 X sama dengan 6 adalah PX sama dengan 6 sama dengan 5 per 36. Mengapa 5 per 36? Karena banyaknya variabel X sama dengan 6 adalah 5, seperti pada tabel di sebelah. Selanjutnya pada saat variabel X bernilai 7, jumlah kedua mata dadu bernilai 7, sehingga bisa kita tulis F7 sama dengan PX sama dengan 7 sama dengan NX sama dengan 7 per NS, yaitu 6 per 36. Selanjutnya pada saat X
variabel X bernilai 8, artinya jumlah kedua mata dadu berjumlah 8, F8 sama dengan Px sama dengan 8. 5/36, karena banyaknya X sama dengan 8 ada 5. Banyaknya NS ada 36, sehingga peluang X sama dengan 8 adalah 5/36. Selanjutnya kita akan mencari pada saat jumlah kedua mata dadu adalah 9. F9 sama dengan Px sama dengan 9. Banyaknya X sama dengan 9 ada 4, sehingga peluangnya adalah 4/36. Kemudian pada saat jumlah kedua mata dadu bernilai 10 atau variabel X bernilai 10, maka peluangnya adalah F10 sama dengan Px sama dengan 10 sama dengan banyak X sama dengan 10 ada 3. Jadi peluangnya adalah 3/36. Demikian pula pada saat X bernilai 11, maka peluangnya, fungsi peluangnya bisa ditulis F11 sama dengan Px sama dengan 11 sama dengan 2/36. Mengapa 2/36? Karena 2 didapat, banyaknya X sama dengan 11 ada 2. Sedangkan 36 adalah NS, jadi 2/36. Ya, X sama dengan 12 adalah 1/1 dan peluangnya adalah 1/36. Distribusi peluang kumulatif jumlah kedua mata dadu dalam bentuk tabel, fungsi, dan grafik. Nah, ini ada beda dengan yang pertanyaan A. Kalau pertanyaan hanya distribusi peluangnya, tapi kalau yang B adalah distribusi peluang kumulatif. Ada kata kumulatif. Selanjutnya kita akan menyatakan dalam tabel distribusi peluang kumulatif. Untuk memudahkan pekerjaan kita buat dulu tabel ini. Di sini adalah tabel yang menyatakan banyaknya untuk X kurang dari X kecil ini. Variabelnya ya kurang dari. Nah, yang ini adalah nilai-nilai variabel. Nilai-nilai ini kan ada banyak nih, ada 2, 3 dan seterusnya sampai 12. Nah, di sini banyaknya ada berapa? Nah, ternyata untuk variabel yang nilainya kurang dari atau sama dengan 2, ternyata ada 1, ya kan, ada 1 buah. Kemudian untuk variabel X yang nilainya kurang dari atau sama dengan yang kedua nih, yang 3, itu ada 3. Dari mana 3? 3 itu adalah banyaknya 2 ada 1, banyaknya 3 ada 2. Jadi kita jumlahkan saja. Nah, terus pada saat variabel X kurang dari atau sama dengan 4, itu kan artinya ada 2, ada 3, ada 4. X kurang dari atau sama dengan 4. Ya. Nah, nilainya ada banyaknya ada berapa? Banyaknya ada 6. 6 ini dapat dari mana? Kita jumlahkan saja. Yang bernilai 2 ada 1, yang bernilai 3 ada 2, yang bernilai 4 ada 3. Nah, jumlahkan saja banyaknya ini. Jadi 6. Atau bisa saja 3 tambahin 3 jadi 6. Kenapa? Kok bisa 3 tambah 3 jadi 6 di sini? Karena 3 ini kan sudah menghitung 2 ini, sudah mengakumulasikan 2 buah nilai variabel ini. Nah, jadi bisa saja demikian. Berarti di sini adalah 10, benar? Kalian punya cara, ada 2 cara bisa menjumlahkan banyak-banyak ini, atau 6 tambah 4 sama dengan 10. Kemudian di sini adalah X kurang dari atau sama dengan 6. Nah, siapa saja X kurang dari atau sama dengan 6 adalah 2, 3, 4, 5, 6. Ada 15. Banyaknya 2 ada 1, banyaknya 3 ada 2, banyaknya 4 ada 3, banyaknya 5 ada 4, dan banyaknya 6 ada 5. Jumlahkan jadi 15 atau 10 tambah 5. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang selanjutnya untuk mengisi yang di bawah ini dengan cara yang sama. X variabel kurang dari atau sama dengan X-nya 9. Berarti kurang dari 9 siapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyaknya kita jumlahkan jadi 30. X kurang dari atau sama dengan 12. Berarti kan X-nya itu ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Banyaknya ada berapa? Banyaknya tinggal jumlahkan saja. Oke, ini untuk membantu kita mengerjakan mengisi tabel distribusi peluang kumulatifnya. Kenapa perlu ini? Karena di sini mintanya kan peluang. Kan peluang. Nah, peluang itu kan banyaknya kejadian dibagi ruang sampel.
Nah, banyaknya ruang sampel. Nah, ini nanti banyaknya kejadian yang kurang dari 2 ada 1. Sudah tahu nih banyak-banyaknya kejadian. Nah, ruang sampelnya kan sudah tahu juga ya, yaitu 36. Nah, sekarang kita coba buat tabel distribusi peluang kumulatifnya. Nah, ini maaf, ini seharusnya hurufnya X besar karena kumulatif ya, peluang kumulatif. Nah, sekarang pada saat di sini 2, maka peluangnya adalah 1/36. Nah, dari mana mendapatkan 1/36? Untuk mendapatkan nilai 1/36, pada pertemuan atau video sebelumnya, F2 peluang kumulatif 2. Itu artinya sama dengan PX kurang dari atau sama dengan 2, yaitu F2. Mengapa hanya F2? Karena nilai variabel itu dimulai dari 2. Di kasus ini kita tidak menggunakan 0, 1, negatif, tidak. Karena apa? Karena X-nya di sini sudah jelas. Variabel ini terdefinisi sebagai variabel muncul jumlah mata dadu. Nah, yang paling kecil kan 2. Sehingga PX kurang dari atau sama dengan 2 itu hanya F2 saja, dan kebetulan peluangnya adalah 1/36. Oke, selanjutnya pada saat X sama dengan 3, X kurang dari atau sama dengan 3, di sini kita akan dapatkan banyaknya ada 3, peluangnya ada ruang sampelnya ada 36, sehingga kita akan dapatkan 3/36. Cara mendapatkan 3/36 kita bisa simak. Untuk mendapatkan nilai 3/36 itu pada saat F3. F-nya huruf besar, diingat ya, di sini dilihat. Nah, F3 itu artinya peluang variabel X kurang dari atau sama dengan 3. Nah, X itu kita ingat, tidak boleh lupa bahwa X itu menyatakan jumlah mata dadu, dua mata dadu yang muncul setelah dilempar 1 kali. Nah, kalau jumlah dua mata dadu yang dilempar 1 kali kurang dari atau sama dengan 3, itu artinya kan F2 dan F3. Nah, F2 itu berapa? F2 itu adalah 1/36. Tadi di bagian A sudah kita jawab. Lalu F3 itu siapa? Berapa peluangnya? Yaitu 2/36. Nah, karena ini kumulatif ya, ini kumulatif, maka kita jumlahkan 1/36 ditambah 2/36 sama dengan 3/36. Kemudian pada saat X sama dengan 4, kita akan dapatkan 6/36. F4 sama dengan PX kurang dari atau sama dengan 4. Kita tahu ya, ini X kurang dari atau sama dengan 4 itu berarti siapa? Dia hanyalah 2, F2, F3, dan F4. Dari atau sama dengan 5, kita mendapatkan 10/36. Penjelasannya seperti tadi juga, mirip ya, sama, identik seperti tadi. Kemudian pada saat X kurang dari atau sama dengan 6, maka kita akan dapatkan 15/36. Banyaknya adalah 15, kemudian NS-nya adalah 36. 15 itu siapa saja yang kita jumlahkan ya? Siapa-siapa saja yang kita jumlahkan, seperti penjelasan sebelum-sebelumnya. Nah, begitu juga pada saat E kurang dari atau sama dengan 7, 21/36. Dan pada saat E kurang dari atau sama dengan 12, maka kita mendapatkan 36/36 atau sama dengan 1. Nah, ini adalah distribusi peluang kumulatif yang dinyatakan dalam bentuk tabel. Selanjutnya, pertanyaan C, peluang jumlah kedua mata dadu yang muncul kurang dari atau sama dengan 3. Jadi, ini juga masih kumulatif ya. F3 sama dengan PX kurang dari atau sama dengan 3 adalah F2 ditambah F3. Yang nilainya peluang masing-masing 1/36 ditambah 2/36 sama dengan 3/36. Terus
Pertanyaan D, peluang jumlah kedua mata dadu yang muncul mulai dari 5 sampai 8. Jadi ini juga kumulatif, mulai dari 5 sampai 8. F huruf besar, yaitu sama dengan P X lebih dari atau sama dengan 5 dan X kurang dari atau sama dengan 8. Nah, siapa sajakah X itu? X itu adalah 5, 6, 7, 8. Kemudian kita cari masing-masing peluangnya dan kita jumlahkan sehingga kita mendapatkan peluang jumlah kedua mata dadu yang muncul mulai dari 5 sampai 8 adalah 20/36. Pertanyaan A, anak perempuan lahir lebih dari 1. Lebih dari 1 berarti F1 sama dengan FPZ lebih dari 1. Lebih dari 1 itu siapa? Berarti F2 dan tambah F3. Nah, ini masing-masing peluangnya ya, jadi sama dengan setengah. Pertanyaan selanjutnya, B tidak melahirkan anak perempuan. Tidak melahirkan anak perempuan berarti Z bernilai 0. F0 sama dengan PZ sama dengan 0. F0 sama dengan 1/8. Selanjutnya pertanyaan C, peluang melahirkan anak perempuan kurang dari 3. Kurang dari 3 kan berarti 2, 1, dan 0. Maka F3 sama dengan PZ kurang dari 3 sama dengan F0, F1 ditambah F2. Masing-masing peluang ini adalah 1/8 ditambah 3/8 ditambah 1/8. Jika kita jumlahkan, hasilnya adalah 5/8. Penyelesaian soal nomor 3. Tadi sudah diketahui 8 siswa, ada 3 laki-laki, berarti yang 5 adalah perempuan. Kita misalkan L sama dengan laki-laki dan P perempuan. Kemudian kita misalkan variabel Z itu adalah jumlah siswa laki-laki yang terpilih. Sedangkan Z merupakan variabel acak. Nah, banyak siswa 8 orang dengan 3 laki-laki. Akan dipilih 2 siswa secara acak. Gitu ya tadi. Nah, itu artinya kita harus cari banyaknya ruang sampel, mengambil 2 siswa dari 8 dengan menggunakan kombinasi 8-2. Di sini kombinasi 8-2 atau ruang sampel ini kita tidak peduli apakah itu yang kita ambil laki-laki semua, apakah perempuan semua, apakah laki perempuan atau apa, kita tidak pedulikan. Yang penting mengambil 2 orang karena keperluan tim dari 8 orang siswa yang tersedia. Nah, kombinasi 82 adalah 8 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 8 kurang 2 faktorial. 8 faktorial kalau kita jabarkan adalah 8 kali 7 kali 6 faktorial. 2 faktorial adalah 2 kali 1. 8 kurang 2 adalah 6 faktorial. Sehingga 6 faktorial dengan 6 faktorial ini bisa kita bagi. Sehingga jawaban terakhir kita adalah 28. Ternyata mengambil 2 dari antara 8 siswa yang tersedia itu sebanyak 28 cara. Selanjutnya, dari 8 siswa ada 3 laki-laki, berarti 5 perempuan, akan dipilih siswa laki-laki. Gitu ya, kita ingat ini. Akan dipilih siswa laki-laki. Nah, siswa laki-laki tadi dimisalkan sebagai variabel acak dengan huruf Z. Itu artinya nilai Z, di mana Z ini adalah laki-laki, bernilai 0, 1, 2. 0 artinya tidak ada laki-laki yang terpilih. Berarti 2 itu satu timnya terdiri dari 2 perempuan. Kemudian 1 artinya 1 laki-laki. Kalau 1 laki-laki berarti yang satunya perempuan. Kan dia perlunya satu tim 2 orang. Nah, terus kalau 2 berarti 2-2-nya adalah laki-laki semua. Nah, ini dia. Selanjutnya sekarang kita tinggal mencari
banyaknya cara menentukan banyak cara menentukan banyak variabel acak. Z sama dengan 0 itu artinya terpilih 2 perempuan. Padahal tadi disediakan 5 perempuan. Nah, bagaimana cara memilih 2 dari 5? Kalau begitu, kita menggunakan kombinasi. Nah, kebetulan karena timnya ini adalah 2 orang, gitu ya, 2 orang. Kemungkinannya bisa laki perempuan, bisa perempuan-perempuan, bisa laki-laki. Di sini untuk cara memilih di Z sama dengan 0, kita bisa dapatkan memilih 2 dari 5, sedangkan yang laki-lakinya kan 0 ya. Yang laki-lakinya tidak ada. Karena kedua-duanya adalah perempuan. Nah, jadi kombinasi 52 kita kalikan, dan kombinasi ini sebenarnya 3 bukan 2, saya salah ketik. 3 0. Mengapa 0? Karena laki-lakinya tidak ada. Di sini dua-duanya perempuan. Nah, mengapa 2? Karena di sini dua-duanya perempuan. Sehingga untuk mencari banyaknya cara nilai Z sama dengan 0 adalah kombinasi 52 kalikan kombinasi 3 0. Tinggal kita hitung dengan menggunakan kombinasi, maka didapatlah bernilai 10. Untuk NZ sama dengan 0 sama dengan 10. Banyak cara memilih untuk Z sama dengan 1. Z sama dengan 1 itu artinya terpilih 1 perempuan, 1 laki-laki. Berarti yang satunya perempuan, karena tim itu terdiri dari 2 orang. Nah, sekarang memilih kondisi 1 perempuan 1 laki-laki, berarti kita memilih 1 perempuan dari 5 dan memilih 1 laki-laki dari 3 orang laki-laki. Nah, kita gunakan kembali kombinasi. Ya, mengapa di sini kombinasi 51 kali kombinasi 31? Karena di sini adalah Z sama dengan 1. Z sama dengan 1 artinya 1 laki-laki terpilih. Kalau 1 laki terpilih, padahal timnya kan harusnya 2 orang, berarti yang 1 adalah perempuan. Nah, sekarang tinggal milih 1 laki-laki ini siapa? Pilihlah 1 di antara 3. Maka kita gunakan kombinasi 31. Lalu yang perempuan memilih 1 dari antara 5. Siapa dia? Nah, gunakanlah kombinasi 51. Dengan menggunakan rumus kombinasi, kita operasikan, didapatlah kombinasi 51 adalah 5, kombinasi 31 adalah 3. Sehingga banyak cara pada saat variabel acak Z bernilai 1 adalah 15. Kita ingat-ingat ya. Nah, sekarang pada saat Z sama dengan 2 itu ada berapa cara mengambilnya. Z sama dengan 2 itu kan artinya laki-laki terpilih 2 orang. Kalau laki-laki sudah terpilih 2 orang, berarti perempuannya tidak ada yang terpilih. 0 orang untuk perempuannya. Artinya memilih 0P dari 5P dan memilih 2L dari 3L. Kembali kita gunakan kombinasi. Ya, ingat ya, berarti pada saat Z sama dengan 2 artinya dua-duanya kan perempuan. Kalau dua-dua perempuan berarti dua-duanya laki-laki. Kalau dua-duanya laki-laki berarti perempuannya 0. Nah, jadi kombinasi 50 dan kombinasi 32 karena laki-laki semua yang terpilih. Nah, di sini kita gunakan rumus kombinasi. Kombinasi 50 adalah 5 faktorial per 0 faktorial dikalikan 5 kurang 0 faktorial kali kombinasi 32 adalah 3 faktorial per 2 faktorial dikali 3 kurang 2 faktorial. Nah, disederhanakan 0 faktorial didefinisikan 1, 5 kurang 0 adalah 5 faktorial, 2 faktorial adalah 2 kali 2 faktorial 2 kali 1 ya, 3 kurang 2 adalah 1 faktorial. Nah, sekarang ini tinggal kita sederhanakan, kita operasikan sehingga didapatlah 5 faktorial dengan 5 faktorial bisa kita bagi sehingga mendapat tinggal 1. Sedangkan yang di sini 2 faktorial dengan 2 faktorial ini bisa kita bagi ya, dapat 1, jadi 3 kali 1 per 1 faktorial adalah 1 sehingga didapat 3, sehingga 1 kali 3 sama dengan 3. Nah, sekarang dari perhitungan tadi kita dapatkan, ingatin pada saat Z-nya bernilai 0, tadi banyaknya cara kan ada 10. Sedangkan NS-nya adalah 28. Jadi, peluang pada saat Z sama dengan 0 adalah 10 per 28.
Kemudian pada saat Z sama dengan 1, F1 atau PZ sama dengan 1, tadi sudah kita dapatkan banyaknya NZ sama dengan 1 adalah 15 dan banyaknya ruang sampel adalah 28. Dan yang terakhir tadi kita sudah dapatkan pada saat Z sama dengan 2, maka Z sama dengan PZ sama dengan 2 adalah 3/28. Tadi kita dapat bahwa NZ sama dengan 2 kan tadi sudah didapat, sama dengan 3. Nah, kalau begitu, jika kita nyatakan dalam bentuk tabel, kita tinggal memasukkan saja ke dalam masing-masing kolomnya. Nah, ini dia. Ini dinyatakan dengan menggunakan tabel, sehingga pada soal ini adalah pertanyaan yang A, distribusikan peluangnya jika terpilih laki-laki dengan satu tim terdiri dari 2 orang. Nah, ini dia. Pada saat Z0 itu peluangnya artinya tidak ada anak laki-laki yang terpilih ya. Ini semua tim adalah perempuan, berarti 10/28. Pada saat Z sama dengan 1 artinya ada tim itu terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan, maka peluangnya adalah 15/28. Sedangkan Z sama dengan 2 artinya 2 laki-laki terpilih, ya tim itu terpilih 2 laki-laki, berarti adalah 3/28. Adapun pertanyaan yang B, nyatakan dalam grafik dan fungsi, dipersilakan kepada kalian untuk distribusi kumulatifnya. Ya, pertanyaan B dipersilakan kepada kalian sebagai latihan soal.